Selamat datang di Angka Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya, Atisa Yasha dengan NPM 201063105003 dalam podcast kesayangan kita semua, di mana lagi kalau bukan di ANK Podcast. Kali ini saya membawa topik yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Tentunya pada episode kali ini saya tidak sendiri. Saya mengundang teman saya untuk berdiskusi bersama. Walaupun podcast ini terjadi secara virtual alias kami tidak bisa bertemu secara langsung karena satu dan lain hal, namun dewasa ini kita bisa menggunakan teknologi yang ada. Contohnya adalah seperti virtual video kali ini. Baiklah, untuk yang pertama saya akan memperkenalkan kedua teman sosial saya. Yang pertama ada Novi Dwi Astuti. Untuk Novi dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Dan untuk menyapa halo, saya Dwi Novi Astuti, NPM 201063105063. Halo Novi, gimana nih keadaannya hari ini, kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, tetap jaga kesehatan ya. Oke, untuk yang kedua, teman saya bernama Christian Fernandito Simanjuntak. Untuk Christian, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Christian Fernandito Simanjuntak dengan NPM 201063105074. Halo Christian, gimana nih keadaan hari ini? Syukur hari ini kabar saya baik. Puji syukur dan alhamdulillah untuk kita semua dalam keadaan sehat. Dan kami pun berharap kalian yang di rumah sehat-sehat juga, oke? Oke teman-teman, untuk topik pada hari ini kita akan membahas tentang filsafat dan matematika. Lebih tepatnya lagi membicarakan tentang perkembangan matematika dan filsafat. Sebelum itu nih, aku pengen tahu pendapat kalian tentang filsafat dan matematika itu apa sih? Boleh untuk Novi? Silakan. Atau mungkin kita bisa next ke Christian dulu. Christian, dipersilakan. Filsafat sendiri kan berasal dari kata filosofia ya, yang berarti cinta kebijaksanaan. Jadi menurut saya filsafat merupakan studi tentang hakikat realitas dan keberadaan soal apa yang mungkin diketahui, serta perilaku yang benar atau salah. Sedangkan pengertian matematika, saya setuju dengan ahli yang bernama Glenn James dan Robert C. James yang menyatakan bahwa matematika itu adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya yang banyak terbagi menjadi 3 bidang, yakni aljabar, analisis, dan juga geometri. Wah, cukup lengkap ya. Dan untuk Novi sendiri, Ibu silakan. Novi, maaf masih di mute.
Ketika ditanya mengenai apa itu filsafat, saya setuju dengan salah satu pendapat dari ahli, yaitu Soekardjono. Filsafat itu ilmu yang berpikir secara radikal, mencari esensi dari setiap realita. Jadi, filsafat itu berpikir secara logis, rasional, dan sistematis. Sedangkan mengenai apa itu matematika, saya setuju dengan pendapatnya Delarge bahwa matematika adalah ilmu yang dapat dilihat sebagai bahasa yang menjelaskan tentang pola, baik di alam maupun yang ditemukan melalui pikiran. Wah, terima kasih nih untuk pendapatnya. Mungkin bisa kita garis besarkan inti dari pendapat tadi. Mungkin secara umum matematika yang kita tahu adalah cabang ilmu yang mempelajari pola dari suatu struktur atau perubahan dan lain-lain. Yang secara formalitas bisa kita katakan ini sebagai aksioma yang menggunakan simbolik, di mana simbolik itu angka itu sendiri. Yang kita tahu identik banget kan ya matematika sama angka itu. Kalau untuk filsafat sendiri, tadi aku setuju sama Novi, yang menurut aku adalah sebuah keyakinan tentang bagaimana kita melihat sesuatu dengan mengkajinya secara kritis dan mendasar. Sebenarnya bisa gak sih kalau ditanya sebenarnya apa itu filsafat dan ditanya definisinya? Soalnya aku tuh punya pengalaman gitu dulu. Filsafat itu tergambar sebagai sebuah hal yang sangat berat gitu. Karena dulu mikirnya filsafat itu cuma bisa dilakuin oleh para filsuf dan para ahli yang berfilsafat gitu. Padahal nyatanya filsafat itu ya kayak gini, kita sedang berfilsafat, bahkan anak kecil pun bisa. Nah, kalau kalian sendiri ada nggak sih pengalaman lucu gitu mengenai pandangan tentang filsafat gitu? Mungkin bisa dibagikan. Mungkin dari saya ya. Oke, Christian dulu. Saya dulu Pak Dwi dulu. Christian dulu. Kalau saya tuh dulu sempat mikir kalau belajar filsafat tuh bisa jadi orang yang nggak percaya Tuhan gitu. Padahal kan filsafat itu merupakan bapaknya ilmu pengetahuan gitulah. Ya, apa yang saya omongin sama kayak Christian omongin. Oke, cukup menarik juga ya tentang pandangan kita filsafat dulu. Tapi sekarang udah tahu kan ya filsafat itu apa. Udah ngerti lah di situ. Oke. Kita next aja kali ya. Soalnya udah mulai seru juga nih. Kita lanjut ke topik selanjutnya. Di sini ada pertanyaan. Lebih tepatnya pernyataan sih. Pernyataan di mana setuju nggak sih matematika itu lahir dari filsafat? Gimana nih menurut kalian? Silakan. Dulu apa Dwi dulu nih? Boleh. Christian dulu. Oke. Kalau menurut saya matematika itu tidak lahir dari filsafat. Saya ambil aja kasus dari saat Thales penemu geometri abstrak dengan menemukan cara mengukur ketinggian piramid berdasarkan bayangannya. Nah, penemuan ini tuh dapat diketahui bukan karena filsafat yang menyelesaikannya, melainkan permasalahan tersebut dapat diselesaikan oleh geometri yang merupakan matematika dengan bantuan gejala alam. Nah, dari uraian tersebut dapat disimpulkan matematika itu bukan lahir dari filsafat, melainkan keduanya sama-sama berkembang dan memberikan persoalan sebagai bahan masuk dan timbal balik. Kalau menurut saya, tentu saja sama seperti Christian. Mereka nggak lahir secara... matematika itu nggak lahir dari filsafat. Mereka lahir secara berbarengan. Jadi matematika itu yang menemukan rumus-rumusnya, sedangkan filsafat itu yang membantu untuk menemukan kapan hal itu terjadi. Oke, jadi kita setuju ya kalau misalkan
matematika itu nggak lahir dari filsafat. Nah, itu kan dari lahirnya nih. Kita semua setuju pada pendapat Thales yang menyatakan filsafat itu cuma saling berdampingan, nggak dilahirkan dari salah satunya. Intinya, matematika dan filsafat lahir secara bersamaan dengan waktu yang hampir sama. Oke? Sehingga membuatnya bisa berdampingan untuk saling berkembang. Nah, timbul lagi nih pertanyaan. Kenapa coba matematika bisa berkembang dalam filsafat? Mungkin ada yang ingin berpendapat? Oke, saya duluan ya. Kalau menurut saya tadi ya seperti pendapatnya Thales, jadi dapat disimpulkan matematika itu berkembang dalam filsafat karena adanya pemikiran yang saling bekerja sama antara penemuan matematika itu dan filsafatnya itu sendiri. Lalu berkembangnya itu secara bersama-sama. Seperti itu sih. Karena di dalam matematika itu kan nggak hanya ada angka, tapi ada juga hal yang harus ditemukan. Mungkin salah satunya itu ya sejak kapan terbentuknya bilangan itu, gitu kan? Itu memerlukan sesuatu pemikiran yang lebih kritis lagi. Kalau menurut saya, sesuai dengan pengertian filsafat itu sendiri, filsafat yang memberikan fondasi yang kuat dan sistematis pada pengetahuan dan kebenaran bagi matematika itu sendiri, sehingga dapat memahami kedudukan matematika di dalam kehidupan manusia. Oke, mungkin bisa diartikan sebagai keduanya itu terdapat kesamaan yang saling berkaitan kali ya, yang sama-sama upaya intelektual paling awal untuk memahami dunia di sekitar kita. Seperti yang kita tahu kan, matematika itu induknya ilmu pengetahuan dan filsafat juga dipandang sebagai induk dari segala ilmu. Jadi ya cocok aja nggak sih kalau misalkan mereka sama-sama saling berkembang. Seperti yang kita tahu nih yang tadi agak dibahas sama Novi, ada tuh yang namanya filsafat matematika yang tadi dibicarain sama Novi. Kalau misalkan matematika itu butuh filsafat dan lahir nih namanya filsafat matematika. Nah, itu menurut kalian gimana sih cara lahirnya si filsafat matematika itu? Ada yang bisa menjelaskan atau memberikan pendapatnya? Mungkin untuk Novi. Suaranya nggak terlalu kedengaran. Jadi yang ditanya itu apa pentingnya matematika ya? Gimana tadi? Oke, aku ulangi aja kali ya. Jadi kan tadi aku setuju bahwa keduanya itu terdapat kesamaan yang saling berkaitan, yaitu sama-sama upaya intelektual paling awal untuk memahami dunia yang di sekitar kita. Nah, yang tadi agak dibahas sama Novi itu kan sedikit menjerumus ke filsafat matematika kan, yang mana kita tahu matematika itu perlu filsafat untuk ilmu si matematika ini. Nah, menurut kalian gimana sih si filsafat matematika ini tuh lahir? Gimana terciptanya? Cukup jelas Novi? Oke, untuk Novi. Jadi menurut saya itu kenapa terciptanya filsafat matematika ya, bagaimana prosesnya? Seperti yang tadi dibilang, bahwa matematika itu kan nggak hanya angka, jadi ada harus yang ditemukan juga.
Salah satu contohnya mungkin mengenai sejak kapan terbentuknya bilangan. Pernyataan tersebut kan tidak bisa dipecahkan melalui matematikanya itu sendiri. Jadi dengan adanya filsafat, maka akan menemukan asal-usul bilangan itu. Teori-teori yang terdapat di dalamnya juga bisa ditemukan melalui pemikiran-pemikiran secara logis, sistematis, dan kritis dari filsafat. Saya setuju ya dengan pendapatnya Novi. Filsafat matematika kan lahir karena matematika terhubung dengan realitas yang ada, terdapat dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi filsafat matematika itu menjadi pemahaman tentang kedudukan matematika dalam kehidupan manusia. Wow, jawabannya keren-keren banget sih untuk pembicaraan kali ini. Kayak kita belajar banget gak sih pada hari ini? Ada 3 kepala gitu. Mungkin itu aja sih pertanyaan-pertanyaan yang aku kantongin dari tadi. Untuk penutupan sebagai pencuci mulut lah, ada satu pertanyaan yang menarik yang pernah aku lihat di salah satu sosial media. Pernyataannya tuh kayak gini. Sebenarnya kita belajar matematika di sekolah dari SD sampai SMA itu untuk apa sih? Padahal nggak semua jurusan yang ada di perkuliahan memakai matematika ataupun di kehidupan sehari-hari. Materi seperti integral, turunan, limit, dan lain-lain hanya dipakai atau dipelajari kembali untuk beberapa jurusan aja, seperti kita kan. Ya, jadi gunanya matematika dari SD sampai SMA itu apa sih? Mungkin kita sebagai mahasiswa di per-MTK-an bisa lah ngasih sedikit gambaran dari pengalaman bahwa apa sih pentingnya matematika itu. Boleh saya dulu ya? Boleh. Menurut saya tuh matematika tuh penting banget ya, karena matematika merupakan ilmu yang berperan penting bagi kemajuan peradaban manusia. Yang ngebuat tuh orang tuh kayak berpikir secara sistematis, ilmiah, menggunakan logika, kritis, serta kreativitasnya. Ya, mungkin apa yang dikatakan Christian itu benar, karena ya kalau kita bayangkan saja nggak mungkin kita hidup tanpa matematika kan. Pasti semuanya ada matematikanya, entah itu cuma sedikit pasti akan berguna gitu. Sebenarnya tuh ada gitu ya. Buat dia. Aman gak sih jaringan? Aman ya? Oke. Pembicaraan yang sangat menarik. Nggak terasa waktu berlalu cepat banget. Untuk pada pertanyaan terakhir mungkin mengenai pentingnya matematika atau belajar matematika dari sampai SMA, menurut saya secara singkat, matematika hadir karena sebagai alat untuk menstimulasi kerja otak kita. Sebenarnya tuh gak bisa dipungkiri kan bahwa matematika itu membuat kita berpikir lebih kritis, lebih sistematis, dan berpikir secara logika. Wah, sepertinya kita sudah harus mengakhiri perbincangan pada hari ini. Terima kasih sekali ya untuk Novi dan Christian yang sudah menemani saya untuk memperbincangkan hal yang sangat menarik ini kan. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan ketidaksempurnaan pada video ini. Tetap jaga kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Akhir kata, saya dan kedua teman saya, Dwi Noviastuti dan Christian Fernandito Simanjuntak, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya.